Selamat malam, saudara dan saudari semua yang saya kasihi. Selamat malam. Salam Indonesia, salam Nusantara, salam Pancasila. Kita berjumpa kembali di acara kursus pemikiran jenius para pendiri bangsa. Dan tak terasa Mas Yudi, ini sudah seri yang keempat ya. Sudah mendekati pamungkas untuk program kita yang kedua ini. Menjelang perpisahan, tapi nanti kita bisa mulai lagi sih, bisa diatur lah ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas pikiran-pikiran jenius dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Saya berikan informasi singkat saja bahwa kalau di dunia barat, mereka punya tokoh yang namanya Sigmund Freud, ya, sebagai psikolog atau yang memperkenalkan teori psikoanalisa. Kita, orang Indonesia, patut bangga dengan keberadaan dari Ki Ageng Suryo Mentaram yang memang juga sangat maestro di bidang psikologi atau di bidang ilmu jiwa. Nah, zaman dulu, beliau ini adalah tandemnya Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu mengembangkan pendidikan formal dengan membangun sekolah-sekolah, maka Ki Ageng Suryo Mentaram ini mengembangkan pendidikan untuk orang dewasa. Ya, begitu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita akan membahas ini pikiran-pikiran yang jenius dari beliau. Nah, salah satu pokok ajaran beliau itu adalah Kawruh Begjo, ilmu tentang kebahagiaan. Jadi ngomong-ngomong Mas Yudi sudah bahagia belum? Soalnya kita mau membahas Ki Ageng Suryo Mentaram yang andalannya adalah ilmu kebahagiaan. Ya? Begjo. Bagio. Kalau bejo itu untung. Kalau bagio itu bahagia. Nah, yang disampaikan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram ini Kawruh Bagio, Kawruh Begio. Jadi tentang bagaimana kita bisa bahagia. Ya, monggo Mas Yudi, dimulai saja. Apa yang membuat Mas Yudi tertarik dengan tokoh ini? Sehebat dan seistimewa apa sih beliau ini? Ya, terima kasih Mas Guru. Teman-teman yang saya rindukan di berbagai daerah sekaligus yang ada di studio ini ya. Saya menuliskan nama Ki Ageng Suryo Mentaram itu kepada Mas Guru dan kawan-kawan untuk dikaji karena remaining 20 tahun yang lalu. Oke. Jadi sebagai bagian dari pertobatan nasional pribadi saya, ingin membuat satu arus balik perlawanan neokolonialisme dengan membangun Universitas Nusantara itu. Dan dari riset-riset yang kita lakukan ternyata ada problem besar yang disebut dengan warisan mental kolonial. Oke. Dan mental kolonial itu hanya bisa dilawan dengan pengetahuan-pengetahuan psikologi. Maka saya dan teman-teman kemudian membayangkan memiliki psikologi Indonesia. Oke. Sebuah psikologi yang dikembangkan lewat kehidupan orang Indonesia yang asli, dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, sebagai cara untuk membuat manusia Indonesia merdeka terbebas sama sekali dari artefak-artefak kolonial. Oke. Dan dalam pencarian itu ketemulah sosok Ki Ageng Suryo Mentaram di luar KHD tentu saja. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang slogan revolusi mental, sebetulnya sandaran utamanya bisa kepada beliau dong ya. Karena mentalitas yang mau direvolusi adalah ya mentalitas kolonial kan. Kita harus masuk kepada sebuah fase baru tentang jiwa orang merdeka, dan itu ada pada beliau, ada pada Ki Ageng Suryo Mentaram. Iya, jadi dulu ketika kami atau saya pribadi ditugasi oleh Pak SBY waktu itu sebagai presiden, guna merumuskan karakter Indonesia, sumber agensinya cuma 3. Oke. Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, dan Suryo Mentaram. Oh. Kita tidak menemukan
referensi-referensi yang kuat di luar 3 orang itu, karena hanya 3 orang itu yang menulis dengan sangat serius hal-hal Iya, yang iya. berhubungan dengan mentalitas merdeka, hal-hal yang berhubungan dengan karakter kemerdekaan, hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan Iya. kemerdekaan, dan ada buktinya sampai sekarang yang disebut dengan perguruan taman siswa itu. Oke. Sehingga ketika ada keinginan kita membuat kelas, ya saya usulkan nama itu. Jadi nama ini benar-benar merupakan satu nama yang memang dulu pernah hadir saat kami menyusun buku induk karakter Indonesia, sekaligus saat mengalami pertobatan nasional ingin membuat Universitas Nusantara di mana poros utamanya adalah psikologi Indonesia. Terhenti, lalu kita ketemu dan hari ini kita bisa diskusikan beberapa pikiran-pikiran beliau. Oke. Ini pertanyaan sederhana Mas Yudi. Kalau beliau ini selain dengan pendekatan edukasi, cara dia melawan penjajahan itu seperti apa Mas Yudi? Ada 5 yang ingin ia kembangkan walaupun akhirnya tidak begitu berkembang dengan sangat baik. Jadi dia bilang bahwa kolonialisme itu selalu bertumbuh pada pikiran yang serakah. Karena itu tidak bisa kita melawannya dengan senjata yang serakah. Jadi kalau kita mau melawan kolonialisme, mutlak hukumnya kita sendiri tidak serakah. Ya. Oke. Dan tidak serakah itu tidak bertumbuh pada pikiran menurut dia, tapi pada rasa, pada hati, pada jiwa, pada hal-hal yang tidak sering diungkapkan oleh banyak orang pada saat itu, karena pada saat itu semua sekolahan merujuk pada sekolah yang dibuat oleh Belanda. Gitu. Jadi dia sadar betul bahwa perlawanan bersenjata kepada Belanda itu sudah dilakukan berkali-kali gagal, maka cara melawannya harus dirubah dengan berpikir dan merasa dan berpikir yang berbeda sama sekali dengan yang dikembangkan di sekolah-sekolah positivistik Belanda. Makanya begitu dia ketemu dengan Ki Hajar Dewantoro, dia merasa punya sekondan, punya teman, karena dia sudah kemana-mana nggak ketemu. Kan dia melihat bahwa ribuan orang melacurkan diri menjadi Amtenar Belanda. Ratusan ilmuwan, guru, bahkan pemimpin-pemimpin keagamaan waktu itu di luar Muhammadiyah dan NU katanya sudah menyerahkan dirinya menjadi bagian integral dari apa yang disebut dengan Hindia Belanda, tapi tidak meningkatkan harkat keindonesiaan, tidak meningkatkan pribumi lah, dulu bahasanya pribumi, tidak meningkatkan status derajat pribumi. Alih-alih meningkatkan derajat pribumi, yang terjadi adalah mereka menghisap, menjadi bagian dari penghisap terhadap kelompok-kelompok genesitas pribumi itu. Oke, jadi teman-teman semua, kalau kita melihat pada konteks masa kini ya, kan sebetulnya kita berhadapan dengan yang disebut sebagai nekolim, neokolonialisme dan imperialisme. Nah, bagaimana orang-orang itu kemudian menjadi agensi atau kasarnya menjadi antek dari gerakan ini? Tentu saja iming-imingnya adalah apa yang disebutkan oleh Ki Ageng Surya Mentaram, semat, derajat, keramat. Semat itu harta, kekayaan, atau kesenangan duniawi. Derajat itu bicara tentang status sosial. Keramat itu kekuasaan. Dan kenapa orang menginginkan ini semua? Tentu saja karena menganggap ini sebagai jalan menuju atau meraih bahagia. Tapi akar psikologis sebetulnya adalah rasa kurang, keinginan yang obsesif, yang kemudian disebut juga sebagai keserakahan. Hanya orang yang serakah kemudian rela menggadaikan bangsanya, negaranya demi mendapatkan semat, derajat, dan keramat. Nah, justru beliau ini, Ki Ageng Surya Mentaram, mengembangkan satu model revolusi psikologis, revolusi mental, supaya orang tidak punya keserakahan, supaya menutup akar-akar untuk menjadi antek dari kekuatan nekolim. Itu yang bisa saya tangkap sebagai poros dari pikirannya beliau.
Monggo di Iya, makanya ketika didalami, Mas Yudi. berkali-kali saya ke sini, saya mencurigai Mas Guru itu muridnya. Saya gurunya, Mas. Gitu. Jadi sangat psikologis pendekatan kurikulum persaudaraan matahari ya, walaupun kita tidak bisa lah secara cepat mengatakan sudah ada kurikulum persaudaraan matahari, karena kan kalau Mas Guru tidak ngisi, seakan-akan yang lain sudah belum bisa mewarisi itu. Kalau bisa. Kalau kurikulum kan asumsinya kalau nomor 1 nggak bisa, nomor 2 nggak bisa, nomor 3 nggak bisa, nomor 4 artinya sudah menjadi Itu sudah dicoba di Avalon, Mas. Kalau di Avalon itu kalau saya nggak sengaja bisa. memang secara semesta nggak boleh ngajar, saya pasrahkan ke Mas Mas Eko. Eko. Kalau Mas Eko nggak bisa, ada Mbak Ai. Atau bolak-balik aja begitu. Gitu. ya artinya epistemiknya masih kecil lah, Ya. nggak lebih dari 5 atau 6 orang. Kalau kurikulum kan asumsinya sudah nasional, sudah menjadi kebijakan satu negara atau satu komunitas, sehingga prototipe A itu seperti kalau kita nyetak mobil, kecil sekali salahnya pada cetakan mobil yang ke-100 gitu, ya mobil yang ke-1000. Ini kan nggak mungkin atau belum ya, moga-moga nanti suatu saat bisa. 5 orang ini tidak hadir, yang ke-6 kita pasti trap-traban gitu. Karena jangan-jangan nomor 6 ini belum 10%. Jangankan 100, belum 10% dari pengetahuan yang sudah lahir dan tumbuh di 5 orang itu gitu. Nah, jadi Surya Mentaram itu ingin melakukan satu pembentukan ontologi yang berbeda sama sekali dengan tradisi pendidikan Belanda, karena memang menurut dia dan menurut Ki Hajar sebenarnya itu satu-satunya cara. Cuman memang orang ini kan nyentrik karena dia kayak Siddhartha gitu, meninggalkan kursi, meninggalkan kekuasaan, karena beliau ini anak raja sebetulnya, anaknya Pak Hamengkubuwono ke-7. Ya. Dan anaknya banyak sekali. Iya, anaknya banyak sekali, dia nomor kesekian, ada 57. sekian puluh. Anak ke-57 saya nggak bisa membayangkan dulu cara buatnya gimana itu. Ya kan istrinya banyak, Mas. Satu buatnya gitu-gitu aja lah. Lah itulah. Apa masih ingat? Mungkin kasih nomor kali ya. Jadi dia ingin membangun satu ontologi yang berbeda. Dengan ontologi itu menghasilkan epistemologi yang berbeda. Dengan epistemologi yang berbeda otomatis aksiologinya berbeda. Gitu. Cuman lagi-lagi karena dia nyentrik, maka nggak mudah dipahami, sehingga yang ada di perguruan taman siswa itu pengaruh ontologi yang diciptakan oleh Surya Mentaram itu tidak berkembang dengan banyak. Dalam studi-studi psikologi itu dia baru ditemukan kan belakangan setelah hampir 60 tahun Indonesia merdeka. Gitu. Jadi sangat telat sekali. Yang berikutnya, cara dia di dalam mengembangkan pengetahuan ala dia yang kemudian disebut sebagai dasar-dasar pengetahuan Surya Mentaram itu ternyata juga sebenarnya ada, karena ada sehingga orang tidak terlalu mau membuatnya menjadi satu kajian yang solid. Itu mirip seperti ini. Orang Indonesia itu secara umum ya makan nasi. Maka tidak ada studi tentang nasi. Karena dianggap sudah biasa. Sudah biasa. Jadi yang melakukan studi tentang nasi, kenapa 1 piring, kenapa 3 kali. Itu orang asing lah ya. Itu orang yang merasa. Orang yang makannya bukan nasi. Merasa aneh dengan kebiasaan makan nasi. Jadi sebenarnya secara umum orang Indonesia itu memang tidak terlalu mengembangkan nalar kan, mengembangkan rasa. Saya merasa itu biasa. Tetapi karena itu sudah kebiasaan, sehingga tidak dituliskan, dan satu-satunya yang menuliskan ya beliau itu. Karena satu-satunya yang menuliskan, sehingga tidak banyak, arus deras pikiran, arus deras nalar yang menganeksasi rasa, meluas, lalu gigantik, dan besar sekali sampai orang tidak bisa merasa. Ketika mau nyari, apa sih ontologi perasaan itu, nggak ketemu, karena sangat sedikit. Oke, ini kita perlu penyelarasan terminologi dulu, Mas Yudi. Jadi
kan memang Ki Ageng Surya Mentaram ini banyak bicara tentang merasa, ya. Nah, ini kita perlu pahami yang dimaksud oleh Ki Ageng Surya Mentaram sebagai merasa itu apa, tindakan yang bagaimana. Karena kalau kita melihatnya pada konteks sekarang gitu ya, orang yang menggunakan terminologi ini sebetulnya punya banyak makna. Misalnya ketika saya mengatakan, saya merasa Mas Yudi sekarang lebih banyak duitnya. Nah, kata merasa di situ sebetulnya bukan pekerjaan sense, bukan pekerjaan emosi, itu pekerjaan nalar. Bagian dari fungsi nalar menduga-duga. Cuma dia bahasakan perkiraan itu sebagai merasa. Gitu ya. Aku merasa kamu sedang marah. Kira-kira begitu. Itu bahasa-bahasa yang menunjukkan dia sedang menduga-duga. Padahal sebetulnya seperti apa. Nah, kata merasa berikutnya, itu maknanya adalah beremosi. Ya. Emotion kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau yang tadi kan speculation. Jadi kalau saya bilang, saya merasa sedih. Saya merasa bahagia. Ini merasa dalam konteks emosi. Yang ketiga, merasa sebagai bagian dari fungsi panca indera. Sensing. Saya merasakan ini anget. Saya merasakan air ini manis dan seterusnya. Nah, ada satu lagi makna dari kata rasa yang ini memang sulit dipahami orang. Ya. Karena ini beyond rasionalism, beyond empiricism. Jadi dalam bahasa Jawa, dalam tadi spiritual Jaab, ada yang disebut sebagai rasa sayekti, rasa sejati. Jadi perangkat kecerdasan manusia itu selain otak, ada yang disebut sebagai rasa sejati. Nah, kalau kita mempertimbangkan Ki Ageng Surya Mentaram sebagai seorang spiritualis Jawa, apalagi dia sekondannya Ki Hajar Dewantoro, apalagi juga pasti hidup dalam tradisi spiritual ala keraton, maka mestinya dia sedang berbicara tentang yang disebut sebagai rasa sejati. Nah, makanya ini menarik nanti melihat bagaimana lakunya atau metodologi kultivasinya Ki Ageng Surya Mentaram itu dalam mencapai apa yang disebut sebagai mentalitas kebahagiaan. Di mana dia menempatkan nalar, ego, di mana dia menempatkan fungsi-fungsi indrawi seperti merasa tadi, di mana juga dia menempatkan rasa sejati. Nah, ini perlu kita selaraskan dulu konteks terminologisnya Mas Yudi supaya ya kita semua tidak misleading, tidak salah arah. Nah, yang Mas Yudi tangkap itu bagaimana? Yang nomor 4, karena kan nomor 1 sampai nomor 3 itu adalah eksplanasi dan kolonialisasi terhadap rasa yang tidak bisa dipahami ala Barat. Oke. Makanya tadi kan aku bilang, jadi kita ini sebenarnya Mas Guru mengalami penjajahan itu dalam banyak dimensi. Dan betul. Dimensi yang paling seringkali tidak disadari oleh banyak orang adalah dimensi pemanaan yang kadang-kadang nggak pas. Merasa dalam konteks Jawa itu kan mendapatkan wahyu. Iya, betul. Yang dalam bahasa Arab nanti disebutnya sebagai isyraki. Israkiyah. Ya, dalam tradisi sufisme itu disebut sebagai metode israkiyah. Jadi mendapatkan pengetahuan menggunakan rasa sejati. Kalau bahasa Arabnya zauq. Ya. Ya, jadi Suryo ini selalu mengatakan sumber pikiran dari sana. Kalau Barat itu sumber pikiran dari sini, dari bawah. Bedanya kan itu aja. Itu ditegaskan sama Pak Suryo ini ya? Iya, kalau dalam pengajian-pengajian yang ia lakukan, diskusi-diskusi yang ia lakukan itu sebenarnya, seperti saya sering bilang di beberapa pertemuan kita, Mas Guru itu mengeluarkan pikiran dalam bentuk kata, tesis, dan seterusnya itu sumbernya dari sini. Dari sini, oke. Sehingga kalau sini mengatakan tidak, Mas Guru mudah mengatakan tidak bisa pertemuan hari ini walaupun sudah janjian. Masih inget aja. Tolong dicatat ini jadi luka batin apa enggak ya? Kalau manusia Barat yang dia kemukakan itu dari fakta-fakta dunia gitu, sehingga tidak ada alasan untuk melakukan perubahan kecuali dipanggil istrinya. Nah, penjelasan soal ide merasa 1, 2, 3 itu adalah penjelasan merasa ala Barat. Iya. Penjelasan keempat
merasa yang dimaksud oleh Suryo Mentaram itu ya merasa yang sedang diajarkan di sini. Iya. Tapi lagi-lagi karena itu ada dua mazhab kan soal Israqi itu. Taken for granted. Jadi betul-betul Tuhan memilih orang untuk langsung mengetahui bahwa dia langsung bisa ngobrol dengan saya dan saya ngobrol sama dia. Ada yang berpendapat itu bisa dipelajari. Nah, persaudaraan matahari itu kan mazhabnya bahwa ini bisa dipelajari dan bisa ditularkan. Iya. Yang membedakan soal waktu ada cepat dapat, ada yang enggak gitu. Nah, di kita di luar persaudaraan matahari secara umum dulu dari tahun 60-an sampai 80-an ketika tulisan-tulisan Suryo Mentaraman belum dikaji ulang, yang disebut dengan divine sense itu given, tidak bisa dipelajari, itu diberikan saja. Itu yang menyebabkan teman-teman segenerasinya Suryo Mentaram itu merasa nggak bisa. Yang bisa ya hanya dia karena dia avatar. Nabinya satu lah. Ya, dia avatar. Jadi nanti akan ada lagi pada generasi berikutnya. Itu kan mirip klaim setelah saya nggak ada kata Muhammad nanti orang lain. Iya. Nah itu yang menyebabkan ini nggak dipelajari, nggak berkembang sehingga sebagai sebuah ontologi, apalagi epistemologi, itu tidak ikut membentuk mentalitas kita di dalam berbangsa dan bernegara. Iya, karena saya memperhatikan teman-teman di kelompok Kawruh Jiwo ini itu hanya memahami ajaran-ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram secara kognitif, tetapi kemampuan merasa sebagai sebuah tindakan atau mekanisme daya gunakan rasa sejati itu nggak ada pada mereka. Mereka paham kalau disuruh nerangin itu bisa, tapi mempraktekkan lakunya Ki Ageng Suryo Mentaram, saya tidak melihat itu ada. Itu tampaknya karena basisnya mereka punya teori bahwa kalau yang itu Mustafa, spesial lah, orang terpilih lah ya. Nah, itu bedanya. Makanya teman-teman bersyukurlah karena sebetulnya secara faktual kita bisa membuktikan ini ilmu yang bisa dipelajari semua orang, bisa ditularkan, soal cepat lambat tergantung tingkat kebegoan masing-masing. Iya. Tapi kalau ini ya, kalau kita pakai bahasa yang paling sederhana dalam tradisi Jawa, metode bagaimana kita bisa mendayagunakan rasa sejati itu namanya ngelaras. Ngelaras itu kita membawa pikiran, memperhatikan penuh momen kita. Jadi kalau orang Jawa zaman dulu, itu kan cara ngelarasnya itu dengerin perkutut, atau minum teh manis, merasakan semilir angin. Jadi kesadarannya dibawa kepada momen saat ini di sini. Saiki neng kene, kalau bahasa Jawanya begitu. Sebetulnya ini ajaran dasar dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Ya. Nah, dengan ngelaras, pikiran ini yang terfungsikan hanya fungsi observasi, itu nanti secara otomatis rasa sejati itu muncul. Kita bisa akan menangkap realitas-realitas yang bisa material, bisa imaterial. Nah, sebetulnya yang kita lakukan adalah menularkan teknik laras ini. Nah, tampaknya ini yang agak miss ya di lingkungan orang-orang pelajari Kawruh Jiwo. Enggak miss, mereka memilih mazhab bahwa Al-Mustafa itu terbatas. Terbatas sekali, nggak bisa dipelajari, itu given gitu. Jadi kayak orang dapat wahyu kan tidak semua orang dapat gitu. Dia memilih di situ karena mungkin sudah belajar tekun nggak dapat. Kasihan sekali. Itu pilihan yang membatasi. Itu mirip juga soal pemimpin kan. Pemimpin kan ada dua itu, ada yang born dilahirkan, ada yang dicetak. Oke. Nah, mereka memilih untuk menyebut bahwa pengetahuan yang ada dalam diri guru mereka itu ya hanya guru yang bisa mempraktekannya gitu. Atau waktu itu mungkin Kang Suryo ini nggak membuat metodenya supaya orang lain, muridnya, temannya itu bisa mencapai pengetahuan seperti yang dia. Itu yang membedakan antara SHD dengan Suryo Mentaram. Kalau Mas Guru kan mencoba menuliskannya, mencoba mengajarkannya. Ini loh metode supaya kalian semua bisa mendapatkan Israqi seperti yang saya punya gitu kan. Jangan-jangan dulu Suryo Mentaram tidak melakukan itu. Dia hanya menyampaikan begini gitu ya. Makanya tidak begitu berkembang. Tapi pada saat yang sama memang
serangan imperialisme pengetahuan terhadap kita itu luar biasa. Iya. Minimal tadi kan soal pemaknaan ya. Yang kedua soal alat ya, Iya. atau metodologi. Metodologi kita juga hancur semua. Iya, iya. Metodologi menanam hancur, metodologi bertani hancur, bahkan metodologi berhubungan saja kan sekarang udah hancur-hancuran. Sampai muncul satu joke, pacaran Islam adalah pacaran yang dimulai dengan Bismillah. Itu karena kita kehabisan metode pacaran ala Nusantara. Tolong Glenn, kamu riset soal ini Glenn. Ini tugas kosmik buat kamu Glenn. Iya kan? Kalau pacaran ala Barat kan pertanyaan jelas, lu bawa kondom nggak? Coba kita lihat film-film di Barat itu. Iya. Pertanyaan pasti metodenya itu ya. Metodenya cuma lu bawa kondom nggak? Nah kita nggak mengembangkan tuh. Iya. Jadi metode pengetahuan kita itu habis dalam semua dimensi. Iya. Yang kedua, soal ideologisasi gitu. Jadi kita tidak pernah punya mentalitas mentransfer dan mentransformasikan ontologi dan epistemologi Nusantara itu keluar. Iya. Lalu dengan bangga menerima seluruh ideologisasi Barat supaya ada di Indonesia. Jadi kita jangankan membuat dan mengembangkan pendidikan Indonesia itu. Apalagi kok membuat bangsa lain supaya belajar Indonesia. Sebetulnya di tahun 80-90-an Mas Yudi, itu ada yang mirip dengan Ki Ageng Surya Mentaram, Subud, ya Muhammad Subuh. Itu dia sampai mengekspor kan, karena muridnya banyak di luar negeri. Ya, kita sebetulnya membutuhkan contoh-contoh yang kayak begitu. Kita tidak dijajah, tidak hanya kemudian mengadopsi dari luar, tapi menunjukkan bahwa kita juga punya. Sebagai sebuah kultural iya. Kan kita lagi bicara sebagai sebuah state. Kalau state-nya benar, subuh itu kan ini masalahnya tidak didukung state. Lah iya. Dikit. Kalau soal kultural itu banyak. Kalau kita ke Amerika itu profesor termuda sekarang itu orang Sumatera. Oh. Diaspora kita itu menguasai dunia kalau mau dilihat personalnya itu. Cuman mereka itu tidak binded dengan state. Jadi misalnya gini, kita itu punya ratusan aliran bela diri. Oke. Ternyata misalnya bela diri Cimande itu banyak di luar negeri. Iya. Tapi karena Cimande tidak menjadi kurikulum nasional Indonesia, maka penetrasi ilmu Indonesia, bukan ilmu di Indonesia, terhadap bangsa lain itu tidak menjadi kurikulum, tidak menjadi tidak menjadi sebuah peristiwa yang disebut sebagai project. Itu bedanya dengan India, Mas. India seperti yoga maupun ajarannya Sadguru itu sangat didukung oleh state. Gitu. Sehingga penetrasi mereka keluar itu menjadi luar biasa. Itu yang tidak kita miliki. Betul. Kita ini kerja sampai berdarah-darah juga negara cuek aja. Iya, padahal ya kalau kita ngelihat potensi bahasa aja lah. Misalnya gini, bahasa Inggris itu di take over oleh negara Inggris sampai menciptakan untuk mengetahui bahasa Inggris kamu harus kursus TOEFL, duit loh. Iya. Karena mereka kan Britania Raya punya persemakmuran ya, negara-negara yang kemudian menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Nah, bahasa Indonesia itu sebenarnya juga relatif dikuasai oleh Asia Tenggara plus. Bahkan 8 negara itu adalah presiden-presiden dan perdana menterinya itu pinter bahasa Indonesia dan banyak orang bahasa Indonesia. Kalau negara ini dikelola dengan benar seperti cara orang Inggris membuat bahasanya sebagai alat penetratif sekaligus bisnis, keren Mas. Iya. Sama dengan pencaksilatnya, sama dengan ngaji rasanya itu. Kalau ngaji rasanya ini ditransformasikan menjadi bagian dari Benchmark Indonesian Education gitu, keren. Keren sekali. Nah, kita kan seringkali bangga ada beberapa kultur yang melempati negara, tapi negara diam saja. Negaranya siapa sebetulnya? Negaranya Mas. Negaranya Pak Eko. Negaranya Mas Eko ya itu ya. Aduh. Mas Eko patut prihatin tuh punya negara kayak gitu. Nah, itu juga terjadi pada mineral kita gitu. Banyak sekali mineral-mineral kita itu tidak di-benchmarkkan sebagai bagian dari state. Dia pergi kemana-mana tanpa harga itu. Lemah jarang itu kan pergi ke luar negeri tanpa harga, lalu dihargai oleh orang luar. Lalu kita beli dengan harga yang mereka tetapkan, kan lucu. Minyak kita juga begitu. Nanti rempah kita juga begitu.
Ya. Jadi memang ada lag ini antara apa state building dengan society building. Pada society building itu relatif kita kenyal, luar biasa. Sebetulnya kita di lingkungan society itu banyak kreatif minority ya. Betul. Ini Nah, makanya kalau tadi ingin saya katakan yang berikutnya, jadi ini nggak berkembang atau kemudian mati, ya juga ada serangan dari luar, ada serangan negara terhadap cara berpikir dan metode seperti itu, dan juga ideologisasi gitu. Lah udahlah nggak ada yang menguasai itu, usah tinggalin aja, pakai ini aja. Karena ada pemberontakan pada awal-awal, maka rasa yang sebenarnya itu wahyu diterjemahkan menjadi perasaan biasa, sense of megang apa-apa gitu. Jadi terjadi apa yang disebut dengan ideologisasi atau sebenarnya kamuflase aja gitu. Biar kamu merasa masih muridnya, toh kamu masih muridnya Suryo Mentara, tenang saja. Tapi udah diambil ruhnya, lalu diganti ruh baru yang sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali dengan soal-soal itu. Luar biasa ya. Makanya saya mengusulkan nama itu karena memang ini persoalan ideologis gitu. Persoalan yang ada di hati kita masing-masing tapi lama tidak dikembangkan, lama tidak dijadikan rujukan di dalam kita bernegara dan berbangsa, sehingga nanti bermasyarakat juga akan hilang. Iya. Jadi kalau pakai teorinya Ki Ageng Suryo Mentaram ya, kebanyakan orang saat ini, kebanyakan juga pejabat saat ini, hidup dengan kromodongsonya, hidup dengan egonya. Jadi yang menjadi basis dalam tindakan itu adalah apa yang diinginkan oleh si kromodongso ini, oleh si ego. Dan manifestasinya adalah nanti obsesi, keserakahan, dan hal-hal yang pada akhirnya menciptakan destruksi pada skala mikro sampai ke makro. Nah, mengembalikan ini, itu yang tidak gampang, karena memang sekali lagi kita ini sudah dihancurkan di berbagai lini dan sendinya. Sehingga metode kas juga sebetulnya sekarang jarang sekali orang yang menguasainya. Ya. Orang banyak bicara tentang kas, tapi sebenarnya dia tidak mencapai level kesadaran seperti kas juga. Dia hanya menjadi komentator secara kognitif. Ini yang memang menjadi tantangan bersama kita, padahal kita punya bahan baku pengetahuan yang luar biasa dari tanah Nusantara ini. Ini menjadi tugasnya Nusantara Center dan Nusantara University yang dipimpin oleh Mas Yudi Haryon. Katakan amin, saudaraku, amin. Terjadilah. Gara-gara politik jadi kata amin jadi sensitif sekarang ini. Oh, nggak lanjut Mas Yudi. Nah, 20 tahun memimpikan itu nggak ketemu-ketemu, lalu ketemu di sini, lalu jadi tahu bahwa tantangannya makin hari makin besar. Tapi memang tidak bisa tidak harus mulai. Nah, cara memulainya ya kita kumpulkan filmnya, kita baca kembali bukunya, kita jualan kembali, syukur-syukur nanti ada uang kita cetak kembali, sambil direorientasikan kembali gitu. Karena kan mazhab di sini itu yang disebut dengan rasa sejati bisa dipelajari. Betul. Dan sangat mungkin dikuasai oleh banyak orang. Mas Guru pernah cerita sama saya butuh 1000 orang yang bisa pada level itu, maka Indonesia secara transformatif akan menjadi lebih bagus. Berarti kan kalau angka 1000 kan asumsinya berarti tidak dimiliki oleh Mustafa, tapi oleh Mustafa itu. Dan tugas kita adalah memperbanyak Mustafa itu. Nah itu kan tidak bisa dikerjakan dengan guyon. Berarti harus serius, dicetak bukunya, dibuat kelasnya, dibuat filmnya. Coba kalian cari duitnya itu. dibuat filmnya gitu kan, lalu dikampanyekan di mana-mana. Syukur-syukur nanti ada murid-murid di antara yang kita sudah percaya jadi pejabat publik, jadi menteri pendidikan, maka dia bisa melakukan transformasi lebih cepat dengan melakukan undang-undang. Kalau dia bingung, nanti kita buatin draftnya gitu kan. Jadi Mas Yudi ini saya menangkap ini masih punya harapan akan masa depan ya? Ya kita ketemukan harapan masa depan. Oh, itu perlu kita catat itu. Penting itu. Karena kalau kita belajar kas tanpa harapan akan masa depan, percuma lah, ngapain juga. Kita membangunkan Ki Ageng Suryo Mentaram kan supaya matahari bersinar terang di masa depan dong. Loh iya kan? Ki Ageng Suryo Mentaram itu, Ki Ageng itu
jiwa yang agung, orang yang dihormati. Jadi cara memanggil mereka yang punya ilmu itu Ki Ageng. Ya, atau cara memanggil orang yang dianggap ya terhormat lah ya, entah jabatan, entah karena kesepuhannya, pokoknya Ki Ageng. Suryo itu ya matahari, Mentaram itu ya tanah Mataram. Jadi beliau ini adalah matahari dari Mataram. Nama aslinya pokoknya Bendoro siapa gitulah. Karena saking terkenalnya nama gelar, jadi nama asli kita tidak terlalu mengingat. Ya. Namanya lucu kayak orang kampung, Kudiar Maji. Kurdiar. Iya. Satu kata aja. Iya, gitu. Ya, agak-agak mirip sebetulnya dengan kita karena menggunakan kata matahari kan. Ini simbol dari terang, simbol dari sesuatu yang menerangi, yang menghidupkan dan seterusnya. Oke, kita catat. Jadi Mas Yudi masih punya harapan akan masa depan bangsa kita. Tidak jadi mati besok. Ya, terima kasih. Kita proyeknya masih panjang ini. Gitu Glenn. Tenang Glenn, masih lama kita Glenn. Oke, lanjut Mas Yudi. Maka karena mimpi-mimpi itu ya Mas Guru, lagi-lagi ketika ketemu sama kalian itu, lah ini kayaknya Suryo Mentaram baru ini, yang tidak pada madhab given, yang tidak pada madhab taken for granted, tapi pada madhab bisa dibuat, bisa dipelajari, bisa disebarluaskan. Maka saya juga daftar jadi murid supaya bisa belajar. Karena dulu saya juga berpikir begitu. Saya lama di pesantren dan selalu punya keyakinan yang disebut dengan Al-Mustafa, yang disebut dengan Muhammad, yang disebut dengan wali. Itu satu di antara ribuan muridnya. Jadi kalau wali itu mati, dalam bahasa pesantren kan gelapnya peradaban. Diambilnya guru adalah hari paling sedih dalam tradisi. Oh, jadi dulu Mas Yudi meyakininya ini given ya? Iya. Oh, jadi Al-Mustafa itu satu lah ya? Oh, oke. Tidak bisa ditularkan. Misalnya gini, saya jadi sopirnya Gusmi itu 2 tahun. Oh iya, pernah? Pernah. Oh. Gusmi itu dalam legendanya kan tidak menghafal Quran, tapi hafal. Gitu. Nah, mencari cara supaya orang seperti Gusmi itu tidak ada. Pokoknya itu diberikan oleh Tuhan sehingga dia hafal tanpa menghafal. Sementara orang kayak saya itu 15 tahun. Setiap hari menghafal sampai disebut hafid. Dia tanpa. Artinya orang tidak tahu kapan dia belajar, kapan dia tahu-tahu begitu, tahu-tahu punya keahlian. Dan kalau dia ditanya bagaimana caranya, dia tidak bisa membagikannya. Lalu menjadi sangat eksklusif gitu. Seakan-akan mereka menyebutnya sebagai ilmu laduni. Ilmu yang saya terima ini tidak bisa saya bagikan karena saya sendiri juga tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Makanya dalam tradisi pesantren itu, teman-teman, itu ada istilah wabaqiyatu min ilmi laduni huwa jima. Hanya satu ilmu yang tidak perlu dipelajari dalam kehidupan kita, itu namanya bersetubuh. Yang karena lain, semua orang langsung bisa. Iya. Yang lain itu harus belajar gitu. Makanya tadi ilmu rasa adalah ilmu yang sudah lama hilang karena yang tersisa dari ilmu rasa itu bersetubuh. Aduh, tobat. Ya coba lihat film Blue Legend itu. Anak kecil, laki perempuan, kakak adik, terdampar di pulau, nggak ada film, nggak ada novel, nggak ada apa. Lalu bisa bersetubuh. Iya. Itu bukti bahwa instingtif loh itu. Iya, ada ilmu, ya kita sebut aja ilmu lah gitu, yang bisa dipelajari tanpa, yang bisa didapatkan tanpa dipelajari. Nah, Al-Mustafa itu dulu dianggapnya begitu. Sehingga kita tidak punya keinginan karena memang udah nggak mungkin dipelajari itu. Ditutup lah. Kecuali lu dikasih. Lah kita udah 50 tahun nggak dikasih-kasih. Ketemu dengan orang-orang yang merasa bahwa ini bisa dipelajari. Beneran nih gue datang deh. Beneran lah. Nah, makanya kita harus membuat nanti bukunya adalah ontologi kas. Agar orang yakin bahwa Al-Mustafa itu, ilmu laduni itu, ilmu rasa yang berbeda dengan barat itu
bisa dipelajari dan bisa dikuasai. Bukan hanya dipelajari, tapi dikuasai sehingga orang kemudian menjadi banyak, Iya, tercerahkan. Orang kayak Kas nih banyak. Ya. Gitu. Kita tiap acara begini selalu ada ini ya, agenda. Rencana kerja, catat. Soal realisasi kapan ya. Pokoknya niat kita secepatnya. Oke, masih dilanjut Mas Yudi. Nah, kalau itu bisa Mas Guru, mimpi saya makanya kan tadi yang bisa menghancurkan mental kolonial itu berarti kan mental merdeka. Mental merdeka itu bahasanya berarti kan mental Indonesia. Nah, mental Indonesia itu harus dicari orang-orang yang sudah mengetahui dan menjalankannya. Tapi karena jarang, karena nggak banyak, berarti memang pekerjaannya jauh lebih rumit, jauh lebih berat, jauh lebih jelimet gitu. Apalagi kan di masa-masa modern itu ternyata saya kemarin lewat gang yang dulu ramai sekali di UI itu banyak buku. Saya tanya sama penjual buku itu, sekarang gimana, Prof? Sekarang mahasiswamu tuh kalau ngeliat buku itu jijik. Sehari itu laku 1. Jadi maksud saya dengan hipotesa yang saya terima di jalur yang dulu orang membeli buku sehari 10, 20, lalu orang jijik. Tantangan kita ini berat sekali, mengkompilasi yang lama saja udah berat, lalu menerjemahkan ulang dengan metode yang tadi diimani oleh teman-teman bahwa itu bisa dipelajari, itu kan jauh lebih berat. Gitu. Wong nyetaknya saja udah berat, apalagi meyakinkan orang lain bahwa itu bisa dipelajari. Dan itu kan berarti Mas Guru harus bekerja lebih keras. Kalau selama ini 5 tahun baru nyetak 3 orang, Mas Eko. Ada Pak Nyoma. Ya katakanlah 10 baru 10. Padahal kebutuhan kita itu kan ada 36 provinsi. Artinya kalau satu provinsi 1 orang berarti kita masih kurang banyak. Itu kalau satu provinsi 1 orang, bayangkan. Apalagi kalau kampus kita itu yang tercatat dan masih eksis itu 3.800. Oke. Baru 10 itu. Iya. Itu memang perjalanan kita masih panjang. Nah, artinya itu baru kampus, belum yang SMA, belum yang SMP, belum yang SD. Sementara arus besar positivis itu sudah merasuk bahkan di non formal. Iya. Betul. Gitu. Jadi yang formal saja kita ini masih banas sama wasumur sat, sudah sumur sat lagi gitu, udah nggak ada airnya. Jadi kalau langit dan bumi kan masih di sini, buminya udah dekok, nggak ada airnya gitu, jadi lebih dalam. Jadi pekerjaan Mas Guru ini lebih berat, lebih banyak. Kalau begitu dionceti, tambah lagi. Iya. Apalagi kalau nanti tepatnya ini pekerjaan kita. Gitu. Loh iyalah. Bukan hanya saya lah, jelas pekerjaannya Mas Yudi juga enak aja. Aduh. Gitu. Ya. Menarik. Oke, kita masuk ke ngelmu bejo atau kawruh bejo. Ngelmu bejo atau kawruh bejo. Pengetahuan atau ilmu bahagia. Nah, yang bisa Mas Yudi tangkap bagaimana itu? Saya karena lagi-lagi membaca itu dengan teori barat, teori positivistik, yang saya tangkap orang ini apakah membaca preambulum undang-undang dasarnya Amerika ya? Oh ya? Saya curiga dia membaca karena dalam konstitusi Amerika itu ada kalimat The Pursuit of Happiness yang kemudian menjadi film terkenal sekali itu. Jadi kalau kita bandingkan antara konstitusi bangsa Amerika dan konstitusi bangsa Indonesia, yang paling fundamental adalah di kita tidak ada terminologi untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang itu ada di bangsa Amerika. Kita adanya di lagu Indonesia Raya, Mas. Makanya tadi kan kita sedang membandingkan konstitusi. Konstitusi kita itu yang paling tinggi adalah keadilan sosial. Oke. Iya, bukan lupa kebahagiaan. Ya. Lupa tentang kebahagiaan. Ya. Makanya dulu kalau omong-omong kosong ya di antara para pegiat konstitusi, walaupun konstitusi kita itu dianggap sebagai konstitusi yang paling sempurna dari 3 konstitusi yang ada di dunia, itu kalau di mau disempurnakan tinggal 1 aja yang kurang itu. Iya, pursuit of happiness itu. Iya, ujungnya. Nah, kalau itu ada terminologi dan ontologi epistemologi aksiologinya
Surya Mentaram, Bisa Subud, masuk ke situ. dan beberapa yang lain bisa itu. Bisa masuk ke situ. Nanti menghasilkan pasal. Pasal pendidikan ujungnya adalah menciptakan manusia bahagia. Nah, kita memang di situ belum. Jadi memang ini kalau mau menyempurnakan ke sana lagi-lagi kan tugas berat. Karena ada alasan juga kenapa psikologi Indonesia atau kebahagiaan itu tidak menjadi kurikulum nasional karena tidak ada cantolannya dalam konstitusi. Itu mirip kayak BUMN. Oke. Jadi dulu perdebatan di para ekonom itu kan seringkali ngapain kita membesarkan BUMN? Nggak ada cantolannya dalam konstitusi. Gitu. Ngapain? Ya. Jadi mungkin juga para ahli pendidikan waktu itu, terutama murid-muridnya belakangan ya, taman siswa itu tidak menyelaraskan antara konstitusi dengan pendidikan yang berkembang di wilayah kultural, terutama di taman siswa itu, karena tidak ada ininya, cantolannya yang disebut dengan kebahagiaan itu. Oke. Mungkin loh ya, saya nggak tahu. Makanya kan itu perlu pendalaman karena memang itu kan menjadi misteri buat saya. Gitu. Iya. Menarik, misterius sekaligus menantang. Karena kenapa menantang kalau itu mau menjadi bagian dari kurikulum nasional? Karena kurikulum nasional itu harus nyantol dengan konstitusi, nyantol dengan Pancasila. Pancasila sendiri tidak ada kalimat bahagia. Iya, karena yang paling tinggi keadilan sosial. Dia bertuhan, ujungnya adalah keadilan yang tidak bayar, keadilan yang milik semua orang. Oke. Gitu. Jadi itu masih sangat ini. Iya. Belum sini. Itu. Padahal Bung Karno itu muridnya loh. Iya. Makanya di situ missingnya di mana perlu diketahui. Ya? Kalau mau menyempurnakan bagaimana itu kan perlu juga dibahas. Wong kita mau balik ke konstitusi yang asli aja ributnya minta amplop. Apalagi tambah yang kayak begini katanya absurd. Apa itu kebahagiaan? Makan tuh kebahagiaan. Aduh. Jadi saya kalau ditanya bagaimana Anda menyelami pikirannya Ki Suryo Mentaram di dalam menerjemahkan keadilan, ya itu cara baratnya begitu. Oh di sini ada, di sini enggak. Oh problemnya ini. Tapi nggak mampu seperti panjenengan. Oh yang dimaksud dengan bahagia ala Suryo Mentaram itu 1, 2, 3, 4 saya belum sampai. Oke, kita nanti akan bahas setelah ngaso. Kita perlu memperkuat diri, perlu makan dulu supaya kita siap untuk bicara tentang kebahagiaan. Supaya kita bahagia juga. Terima kasih teman-teman semua, kita ngaso sekitar 15-20 menit. Sampai jumpa di sesi kedua beberapa belas atau beberapa puluh menit lagi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.